Buku ini dibuka dengan prakata bahwa pada tahun 2014 Tokopedia mendapatkan suntikan modal sebesar 100 juta dolar dari Sequoia Capital dan SoftBank. Wow, sungguh angka yang fantastis. Oleh karena itu bisnis startup tidak bisa dianggap remeh. Startup adalah perorangan atau perusahaan yang menjual produk atau jasa sebagai bisnis baru yang didirikan menghadapi kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi. Menjadi entrepreneur startup harus memahami proses dan tantangan dalam membangun startup mereka sendiri. Oleh karena itu seorang entrepreneur startup harus mempunyai pengetahuan teoritis dengan contoh praktis, untuk membantu para calon wirausahawan mempersiapkan diri mereka secara efektif. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide-ide kreatif, dan menguji konsep secara efektif sebelum meluncurkannya ke pasar. Terutama strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang relevan untuk startup dengan pendekatan untuk membangun merek, menjangkau pasar target, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini sangat berharga bagi para wirausahawan yang ingin memperoleh keuntungan maksimal dari upaya pemasaran mereka tanpa mengeluarkan anggaran yang besar. Yang tidak kalah penting adalah membangun tim yang kuat dan bagaimana merekrut, memotivasi, dan mempertahankan anggota tim yang berbakat. Karena tim yang solid adalah salah satu kunci kesuksesan dalam startup, dan memberikan saran praktis tentang cara membangun budaya kerja yang positif dan produktif. Langkah pertama untuk memulai bisnis startup adalah design thinking, yaitu proses melakukan inovasi dengan melakukan pembuatan prototipe sehingga kita bisa mengetahui apa yang telah kita buat apakah sudah dapat memuaskan keinginan pelanggan atau belum. Hal inilah yang melahirkan startup seperti Uber dan Gojek. Ada 5 tahapan dalam design thinking, yaitu empati, define, ide, prototype, dan test. Lalu bagaimana selanjutnya? Bukankah akan banyak orang yang juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan? Untuk itulah diperlukan strategi, karena esensi dari strategi adalah melakukan kegiatan yang berbeda dengan pesaing lainnya. Strategi tersebut bisa merupakan strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi. Contoh strategi pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya berupa fokus akan biaya yang rendah seperti apa yang telah dilakukan oleh maskapai Air Asia atau Lion Air. Dari pasar handphone adalah seperti apa yang dilakukan oleh Xiaomi. Ukuran sebagai standar apakah bisnis startup berhasil atau jalan di tempat adalah digunakan 3 kali dalam 7 hari. Pertumbuhan 100 sign up per hari. 30% pengguna aktif setelah sign up. Punya potensi 100.000 user. Baik halnya dalam perusahaan manufaktur ataupun jasa, terdapat satu hal yang wajib diketahui dan diperiksa secara berkala, yaitu manajemen keuangan. Dari laporan keuangan kita dapat mengetahui rasio, analisis finansial, cash flow dan capital budgeting dan cost volume profit analysis.